Inilah kepanikan warga pesisir di Kabupaten Pidijaya Aceh usai beredar isu air laut naik. Warga mengungsi ke arah pegunungan karena khawatir terjadi tsunami. Tolong sampaikan kepada masyarakat yang bahawa berita ilaut diiknya hana yang berita bohong. Sementara itu, Camat Ulin Samsul Bahri yang meninjau lokasi menyatakan bahwa isu air laut naik adalah hoax. Alhamdulillah aman. Kami ini ada di pantai daerah Desa Gelanggang sedang mengecek situasi informasi yang barusan kami dapat bahwasanya untuk sementara air laut masih seperti biasa dan berita yang kami dapat bahwa itu hoax. Bupati Pidijaya Sibral Malashi meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tetap mengedepankan informasi resmi dari pemerintah serta instansi terkait. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi 2 jasad korban banjir bandang yang berada di Sungai Batang Anai Padang Panjang berlangsung dramatis. Untuk menjangkau titik-titik yang sulit, petugas SAR terpaksa melintasi Sungai Batang Anai menggunakan tali. Arus sungai yang tidak bisa diprediksi membuat setiap langkah harus dilakukan secepat mungkin dan juga presisi. Setelah berhasil menyeberang, para petugas langsung menyisiri bibir Sungai Batang Anai. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 2 jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan terjepit di antara kayu dan juga batu. Bahkan petugas harus memotong kayu dengan mesin agar tubuh korban dapat dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk proses identifikasi. Bahkan kemarin total ada 5 jenazah yang berhasil dievakuasi dari aliran sungai. Jadi untuk proses evakuasinya kita melaksanakan sistem transfer dengan sistem Three Lion. Dan korban itu berhasil kita evakuasi. Jadi kawan-kawan menggunakan tali sebagai lintasan untuk menyeberang ke seberang sungai, maupun korban yang sudah kita evakuasi dari seberang sungai menuju pinggir jalan atau tempat kita evakuasi, itu juga menggunakan jalur tali. Sementara seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang terhanyut terbawa arus banjir. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menewaskan seekor gajah Sumatera jantan. Mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Polisi telah memberi tanda di sekitar lokasi bangkai dengan polis lain. Lokasi penemuan gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Merede, Pidijaya. Medannya cukup sulit dan hanya bisa diakses hanya berjalan kaki. Dari Pidijaya Aceh, Sukri Sarifudin iNews melaporkan. Pemirsa, anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias mengikuti sesi trauma healing bersama dengan sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main
main cakar juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Kami dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak namanya sangat membantu untuk psikologinya anak-anak. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto meninjau warga terdampak banjir bandang di Pidijaya Aceh. Titi didampingi putranya Didit Prabowo. Anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto bersama putranya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo menemui korban yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh. Titi Soeharto meminta ada pendampingan secara khusus kepada anak-anak yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh. Ketua Komisi 4 DPR RI ini juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi untuk warga yang mengungsi, terutama penyaluran logistik seperti makanan, kebutuhan pribadi, dan obat-obatan. Kalau nanti besok tadi Pak Menendra mau dikirim, ya, pengeluaran kebetulan tikar, oke. Nanti catat. Sejadah, sampaikan. Sejadah, ternak. Ya. Bapak, ibu-ibu yang sabar. Semuanya biar keluar dari sini. Mungkin bapak-bapaknya juga perlu meja dan sarung ya. Titi bersama Didit juga turut berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di pengungsian Menasah serta Gedung Tengku Cik Pantai Gelima Aceh. Titi menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan. Selain tenda pengungsian, Titi meninjau langsung rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat banjir bandang di Pidijaya Aceh. Dalam peninjauan ini, Titi dan Didit Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tujuannya apa aja? Kami Bu, tujuannya kalau ini sudah muni, kami rumah. Antrian kendaraan sepeda motor untuk membeli BBM di SPBU terjadi di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Pengendara memadati SPBU lantaran beberapa hari terakhir BBM di Aceh Singkil langka akibat banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Antrian kendaraan mengular hingga mencapai 1 km di sepanjang jalan menuju SPBU di Kecamatan Singkil Utara. Warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Warga juga menyebut harga BBM di pengecer berkisar 40 hingga 50 ribu rupiah per liter. Sementara itu di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, lumpuhnya akses akibat longsor dan pohon tumbang, pasokan BBM Kabupaten Pasaman terkendala. Kendaraan termasuk truk BBM mengantri untuk bisa mengantarkan BBM ke sebuah SPBU di Lubuk Sikaping. Terhambatnya pasokan BBM membuat SPBU kehabisan stok. Sejumlah kendaraan terlihat terparkir di SPBU untuk menunggu BBM. Dari Aceh, Singkil Aceh dan Pasaman, Sumatera Barat, iNews melaporkan.